kedaulatan rakyat menjadi hilang, diambil alih oleh partai-partai politik itu. Jadi memang betul bahwa reformasi jilid 2 itu harus terjadi. Bahwa pemerintah ini memang brengsek. Tahun ini adalah tahun berakhirnya Prabowo. Jadi MPRS ini tidak berarti bahwa MPR yang sekarang harus dibubarkan seluruhnya. Kami sudah menduduki DPR MPR. Kalau kalian tidak mendukung reformasi, keluar. Anggota DPR klaim kedaulatan rakyat itu kami wakili loh. Bagaimana mungkin kedaulatan itu diwakili? Istilahnya daulat tidak mungkin diwakili, tidak mungkin dikuantifikasi. Daulat itu absolut ada pada saya. Saya kehilangan kedaulatan, saya berhenti dari rakyat. Jadi dia wakili 5 tahun, artinya selama 5 tahun saya bukan rakyat karena identitas primer saya hilang. Bayangin ketololan anggota DPR. Yang dia wakili adalah kepentingan rakyat selama 5 tahun, bukan kedaulatannya. Tolong. Pak Bintang, kalau kita bicara soal partai politik di Indonesia, itu kayaknya saya kok seringkali rasa mual selalu timbul. Karena apa? Partai politik itu hanya menghasilkan anggota-anggotanya yang sekarang duduk di Senayan, itu tidak pernah bisa bekerja. Jadi hanya untuk memperkaya diri aja, memperkaya diri terus memperkaya partainya, terus kemudian lanjut memperkaya pemerintahan yang mereka dukung, ya kan. Satu contoh gini, ketika ada ribut-ribut soal reformasi polisi, gitu, Polri maksud saya, reformasi Polri, DPR kok malah diem aja gitu. Soal bencana. Yang terakhir banget itu bencana Sumatera yang jelas-jelas itu mengakibatkan kerusakan hutan, kerusakan kehidupan. Tak ada satupun anggota dewan, baik itu mewakili pribadi maupun mewakili partai politik, yang bernarasi atau berkunjung atau membantu ke bencana Sumatera dan bencana-bencana yang lainnya. Terus kemudian soal ribut-ribut MBG yang sebetulnya juga sudah makin parah, juga Diam saja. diem juga. Tidak bergeming. Tidak bergeming. Apakah tidak sebaiknya partai politik atau DPR-nya dibubarin aja, Pak Bintang? Ya, jadi begini ya. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli ya, itu tidak ada istilah politik atau partai politik, nggak ada. Kata polisi pun tidak ada. Ya, nah, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak membutuhkan partai politik atau tidak membutuhkan polisi. Nah, cantolannya itu ada. Ya, kalau partai politik ya di situ disebutkan MPR terdiri dari DPR plus utusan daerah dan utusan golongan, ya kan? Itu disitulah kemudian muncul pemikiran mengenai perlunya partai politik. Dan sebetulnya tidak hanya partai politik, segala macam perhimpunan baik politik maupun bukan politik itu perlu ada. Karena apa? Karena Anda kalau memilih di dalam perwakilan atau memilih pemimpin, itu tidak mungkin misalnya 1000 orang langsung disuruh milih, apalagi 300 juta. Jadi itu harus dibagi-bagi dulu, dipilah-pilah, mana kelompok A, mana kelompok B, mana kelompok C yang mempunyai keinginan yang lain-lain. Nah, disitulah pembagian kelompok itulah muncul partai atau perhimpunan baik politik maupun yang bukan politik. Lalu dicarilah bagaimana tiap-tiap kelompok itu mempunyai pikiran, ya, untuk terutama untuk mencari wakil mereka.
Jadi sebetulnya inti daripada partai politik itu di situ, dan itulah yang disebut dengan demokrasi, yaitu kehendak dari masyarakat untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapatnya, baik lisan maupun lisan, termasuk nyoblos. Nah, itu harus ada undang-undangnya dengan demikian. Nah, undang-undang itulah yang perlu disusun, yaitu undang-undang tentang partai politik atau perhimpunan, undang-undang tentang pemilihan, undang-undang tentang bagaimana menyusun wakil-wakil rakyat yang dipilih itu. Nah, itu cantolannya, sumbernya adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Jadi dengan adanya Undang-Undang Dasar, adanya pasal 28 itu sudah cukup untuk menyusun undang-undang yang berkaitan dengan partai politik atau perhimpunan masyarakat, ya, dan melakukan pemilihan, nyoblos tadi itu. Nah, jadi memang tidak perlu disebut politik di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, bedanya dengan Undang-Undang Dasar palsu 2002 itu disebut bahwa presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai-partai politik. Dengan demikian, maka makna demokrasi itu menjadi hilang, kedaulatan rakyat menjadi hilang, diambil alih oleh partai-partai politik itu. Oleh karena itu, selain kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, undang-undang tentang partai politik itu harus diganti dengan kata lain, partai-partai politik yang ada sekarang ini harus dibubarkan dulu, harus dibubarkan supaya mereka itu bergeming, supaya mereka itu bisa memberikan respon terhadap berbagai macam hal yang merugikan masyarakat, karena mereka memang wakilnya, ya. Nah, hal yang kedua yang perlu dilakukan adalah ketentuan bahwa mereka yang sudah terpilih menjadi wakil rakyat itu tidak boleh lagi berhubungan, apalagi patuh, loyal kepada partai politik yang mengusulkannya. Jadi nggak ada petugas partai ya? Nggak ada. Ya, kalau mau jadi presiden terpilih ya sudah presiden. Dia tidak lagi menjadi petugas partai. Nah, demikian juga anggota-anggota DPR itu harus loyal kepada rakyat, bangsa dan negara, dan meninggalkan loyalitasnya kepada partai. Ya, jadi memang pembentukan partai dan kemudian berbagai macam perundang-undangan untuk melakukan pemilihan, ya, itu sebetulnya hanya langkah teknis untuk menciptakan yang namanya kelembagaan perwakilan, ya, dan itu disebut di dalam Pancasila, ya kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ya? Sila keempat ya? Sila keempat. Jadi udah nggak ada lagi hubungannya dengan partai politik. Tidak ada lagi fraksi-fraksi. Ya. Di zaman Pak Harto itu ketua fraksi itu dipakai untuk ngawasi anggotanya malah, ya. Siapa yang kira-kira menyimpang dari pikiran pemerintah dicopot, di recall, ya kan. Nah, ini sudah nggak ada. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 40, di dalam pikiran reformasi jilid 2 itu nanti adalah seperti itu. Dan
bagaimana dengan nasibnya dengan anggota DPR MPR yang sekarang, ya kan? Iya, betul. Yang sama sekali diam 1000 bahasa ya terhadap berbagai macam kekacauan yang terjadi di negara ini. Nah, di dalam pikiran-pikiran UUD 45 itu, ya, itu terkandung yang namanya TAP MPR, ya, ketetapan MPR. Itu gunanya adalah itu, yaitu menyelesaikan berbagai macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, presiden bersama kabinetnya. Nah, seperti banjir misalnya, ya, ada keributan banjir, itu tampil. Harusnya MPR tampil dan menetapkan ketetapan MPR. Harusnya begini. Harus segera dinyatakan sebagai bencana alam. Bencana nasional. Harus dinyatakan berapa disediakan oleh APBN, ya, untuk menanggulangi banjir. Nah, tentang berapanya itu bahkan harus ditetapkan oleh DPR sendiri. DPR bersidang menetapkan berapa, 50 triliun per provinsi, misalnya kayak gitu, ya. Nah, itu hitung-hitungannya harus ada. Itulah sebabnya saya mengatakan beberapa kali, kalau DPR itu nggak mampu menghitung, ya, itu yang menghitung itu adalah Bappenas. Bappenas itu harus masuk di dalam kompleks DPR MPR, membantu DPR MPR. Nah, kalau pemerintah kan udah banyak ahli-ahlinya di kabinet itu yang bisa ngitung, ya, nggak perlu dibantu oleh Bappenas. Bappenas itu masuknya di DPR untuk membantu bagaimana menyusun budget, yaitu belanja negara, ya, kepada anggota-anggota DPR MPR, ya. Kalau DPR MPR ini kan pikirannya pikiran politik, ya, menetapkan tap. Tapi kalau menghitung, ya, menghitung RAPBN, menghitung berapa bencana banjir, itu harus dikerahkan oleh yang saya sebut Bappenas saja. Selain tap itu, ya, karena tujuannya itu adalah melakukan solusi terhadap berbagai macam kebijakan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Maka selain TAP, saya berpikir mengenai perlunya resolusi oleh DPR MPR terhadap berbagai macam kejadian, ya, yang mau mengubah, yang sifatnya mau mengubah kerugian yang terjadi pada masyarakat menjadi kesejahteraan. Nah, itu DPR MPR itu tugas utamanya adalah seperti itu. Jadi resolusi tentang MBG, ya, MBG kok kacau begini, ya, jadi bancaan orang, itu kan targetnya nggak tercapai, lalu banyak yang keracunan, ya, itu gila-gilaan loh. Itu sudah gila-gilaan. Jadi memang langkah-langkahnya sudah nggak baik. Oleh karena itu MPR bisa mengeluarkan resolusi. Bahkan, ya, nggak cuma itu aja. Ijazahnya Jokowi ini ya presiden gadungan yang tidak sama dengan Joko Widodo. Oh iya. Ya. Nah, itu MPR harus bicara. MPR harus bicara. Misalnya saja mewajibkan pada presiden untuk datang ke DPR, MPR, ya. Nah, di situ terjadi satu tanya jawab, ya kan, pertanggungjawaban, ya. Lalu memerintahkan supaya Jokowi menunjukkan ijazahnya. Yeah. Itu MPR bisa melakukan. Nah, itu sebuah resolusi terhadap berbagai hal yang terjadi di masyarakat, yang menimbulkan kekacauan yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Nah, di samping itu, secara hukum
Mahkamah Agung juga bisa melakukan itu. Iya. Tidak hanya sekedar MPR. Kalau MPR itu menyelesaikan politiknya. Kalau Mahkamah Agung itu menyelesaikan hukumnya. Dia bisa mengatakan dari berbagai macam data yang kita kumpulkan, baik dari masyarakat maupun data-data tertulis, maka saudara Jokowi harus dihukum. Oh iya. Ketika dia masih jadi presiden, ya rekomendasikan kepada MPR untuk diimpeach, untuk diganti segera. Itu Mahkamah Agung bisa melakukan itu. Nah, jadi yang diam 1000 bahasa, yang tidak bergeming itu, ya MPR yang tidak bergeming itu bisa disulut oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengatakan secara hukum ini udah keliru, ya. Jadi minta kepada MPR agar mengganti Jokowi. Kalau waktu masih menjabat. Waktu masih menjabat. Tapi Nah, kalau yang sekarang langsung aja diperintahkan untuk Kejaksaan Agung menangkap. Ya, polisi menangkap, Jaksa Agung memeriksa, bawa ke pengadilan. Nah, ini kenapa semua diam? Kenapa DPR MPR diam? Kenapa Mahkamah Agung juga diam? Nah, ini karena duit. Ya, karena duit mereka udah disumpeli dengan duit sehingga mereka tidak bergeming, ya, udah keenakan, udah kekenyangan, ya, habis buka puasa kekenyangan tidur, ya kan? Nah ini begitu juga situasinya. Oleh karena itu ya, memang sudah reformasi jilid 2 memang sudah penting untuk dilakukan. Iya. Tapi udah keharusan. Mahkamah Agung itu sesuai dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari pemerintah. Itu penjelasannya begitu. Jadi bisa langsung menangkap. Oh, ya? Bisa. Dia bisa memerintahkan berbagai macam tindakan hukum yang diperkirakan melanggar hukum. Itu tidak perlu mesti kemudian ada laporan polisi segala macam, tidak perlu. Bahkan tidak hanya Mahkamah Agung yang bisa melakukan itu, akan tetapi ketua-ketua pengadilan negeri kalau melihat ada kejadian di wilayahnya, ya, dia bisa menentukan sikap. Maka dimasukkanlah pasal 24 itu khusus kekuasaan kehakiman yang bebas dari berbagai macam kekuasaan lain, khususnya pemerintah. Nggak peduli. Tapi kenapa sekarang nggak ada yang mengarahkan ke sana ya? Artinya ini kan bisa menjadi perlawanan atau solusi lain atau alternatif. Ya sebetulnya ya pengerahan oleh Presiden dalam rangka stabilitas tanda kutip, keamanan tanda kutip kepada TNI Polri itulah yang menakutkan. Iya. Oleh karena itu, maka di zaman Pak Harto pun sudah ada istilah mafia peradilan. Itu karena ada intervensi daripada pemerintah khususnya, ya, baik melalui Menteri Kehakiman atau yang lain-lain, itu mengintervensi hakim-hakim yang semula misalnya seperti saya, misalnya bebas lalu harus dihukum. Itu perintah dari kekuasaan, perintah dari presiden dan orang-orangnya, ya. Dan ini mereka itu menjadi takut, ya, takut kalau dipindah, dimutasi, ya. Hakim-hakim itu takut kalau gajinya di pending, ya, dipindah ke Papua misalnya, ya. Pada masa lalu Papua itu kayak hutan, ya kan? Nah, mereka pilih kota, ya. Jadi ketakutan macam itulah yang kemudian membuat
mereka menjadi tidak bergeming terhadap keadilan dan kebenaran, terhadap berbagai macam kesalahan, ya, pelanggaran hukum, tidak bergeming mereka. Ya. Ya, dan itu sudah terjadi di zamannya Pak Harto. Bahkan karena pemerintah itu melakukan intervensi, akhirnya Cina kaya itu melakukan intervensi juga. Adanya hakim-hakim yang disuap dan sebagainya itu karena itu. Mereka menjadi tidak lagi menegakkan keadilan dan kebenaran karena duit, karena takut dipindah. Itu yang terjadi. Dan itu sudah mulai dari sejak Pak Harto. Sekarang berlebih-lebih lagi. Ya, kalau dulu cuman suapnya itu jutaan, sekarang suapnya udah miliaran. Bahkan triliunan. Triliunan, iya. Dan itu tidak hanya sekedar kelompok istana Jokowi atau Prabowo yang melakukan intervensi. Ini Cina bajingan itu begitu, konglomeratnya begitu. Iya. Dan mereka sudah melakukan intervensi. Iya. Ini sudah bukan sekedar mafia peradilan, ini mafia pangkat berapa ini? Mafia kuadrat. Mafia ini tingkat dewa. Ini sudah seperti zamannya Al Capone. Ini sudah betul-betul sudah menjadi zamannya Al Capone. Iya. Ya. Nah, itu yang kalau di MPR-nya ya seperti tadi saya katakan itu karena disuapnya orang-orang. Kita lihat lagaknya si Puan Maharani lah. Iya. Jadi memang mereka sengaja dibikin tidak bergeming. Iya, betul. Mereka sengaja dibikin diam terhadap berbagai macam penderitaan rakyat, atau berbagai macam kejadian yang membuat rakyat menderita. Ya. Begitu saja. Ya. Misalnya saja ya soal kembali kepada soal ijazah palsu. Iya. Mahkamah Agung bisa melakukan larangan terhadap penangkapan terhadap mereka. Iya, ya, datanya sudah jelas kok. Mereka itu melakukan penelitian. Ya. Apakah ijazah ini benar apa enggak? Dan ini ijazahnya siapa? Ya, mereka tidak bermaksud untuk menghina dan sebagainya. Ya. Mereka mau melakukan kebenaran, keadaan benar. Mahkamah Agung bisa intervensi. Hei polisi, stop. Tidak lagi dilakukan ketersangkaan itu ya, RRT ya. Persangkaan terhadap RRT itu. Bahkan polisi itu diharuskan untuk meneliti yang sebenar-benarnya tentang ijazah yang disampaikan oleh Joko Widodo kepada Polda dan kepada Barreskrim dan kemudian disita katanya oleh Polda. Dilakukan penelitian lagi. Nah, kalau kita kembali ke soal DPR, tadi kan sebetulnya menjadi satu alat yang paling efektif ya untuk bersuara, ya kan? Untuk menekan pemerintah. Iya. Termasuk untuk menekan tadi Mahkamah Agung ya kan, sebetulnya untuk melakukan ketertiban ya kan di negara Indonesia. Iya. Termasuk salah satunya ya tadi soal ijazah palsu, ya kan? Nah, kok mereka bisa-bisanya cuma diem, makan gaji buta, masyarakat juga diem, tidak berani protes. Artinya kan ini sudah menimbulkan korban semacam ditersangkakannya RRT, Rismond, Roy, dan Tifa. Kan seharusnya ini adanya ketidakadilan yang ditunjukkan secara jelas, cetowelo-welo, tapi masyarakat juga diem, padahal masyarakat juga punya hak untuk mengontrol DPR. DPR tadi bisa memanggil ya kan ke Jokowi gitu kan, dan juga ke Mahkamah Agung untuk melakukan tindak lanjut soal ijazah. Nah ini seharusnya masyarakat atau rakyat Indonesia harus seperti apa Pak Bintang? Betul. Jadi agak sangat berbeda dari zaman saya dulu. Begitu saya itu dituduh macam-macam ya, apa namanya, makar ya, lalu menghina presiden. Pers itu baik yang pro maupun tidak, yang kontra,
ya, yang baik yang pro maupun yang kontra, itu bersuara. Dan Anda tahu nggak bahwa koran-koran zaman dulu itu dari Solo Pos, dari apa? Pos Kota, ya, sampai ke macam-macam berita Yuda, berita Buana, ya, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Sinar Harapan, Media Indonesia, Kompas, ya. Itu puluhan koran itu bersuara, baik mengadili saya, ya, jadi apa namanya, trial by the press terhadap diri saya, maupun yang membela. Jadi pasal 28 itu di zaman Pak Harto itu cukup terbuka lebar, sekalipun Pak Harto menolak unjuk rasa model, ya, Sidoarjo itu coba. Oh, Marsina, ya, menolak yang kayak gitu, ya, menolak pemberian upah tinggi, upah yang cukup, ya, upah yang rasional, ya kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi pers pada waktu itu lumayan bebas. Nah, kembali kepada pasca Soeharto, ya, yang muncul ada boneka-boneka macam SBY. Waktu zamannya Megawati sama Gus Dur, Habibie, pers itu masih oke. Tapi di zaman SBY itu kampus itu dibungkam. Kampus dibungkam. Rektor nggak boleh bersuara kecuali menyetujui pemerintah. Akhirnya diam semua. Itu 2004, ya. Karena diam, mahasiswanya juga diam. Mana ada guru besar yang membantu saya? Nggak ada, ya kan? Iya. Jadi itulah yang terjadi. Memang di masanya SBY itu, dugaan saya, SBY itu diinstruksikan oleh CIA. Karena apa? Menurut Gus Dur, CIA itu bermarkas di Cikeas. Itu CIA itu di Cikeas. Itu bermarkas di situ. Itu menurut Gus Dur, ya. Nah, jadi CIA itu menginstruksikan, mengarahkan pada SBY bahwa kampus harus ditutup, tidak boleh bicara. Nah, itu 2004, mulai 2004, ya, sampai sekarang. Nah, sekarang sudah mereka sudah 20 tahun. 20 tahun mereka juga diam. Ya, jadi sesudah lulus jadi sarjana, mereka nggak bisa ngomong lagi. Anda kan tahu bahwa BEM itu kan dipilihnya setahun sekali. Ya. Nah, kalau kakak kelasnya itu diam, ketika dia dipilih, dia diam juga. Dia nggak ngerti apa-apa. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak tahu adanya undang-undang dasar palsu. Ya. Nah, akan tetapi betapapun ditutup-tutupi, betapapun dibungkam, akhirnya terkuak juga. Jadi mahasiswa sekarang sudah oke. Udah bisa mengatakan Prabowo anti asing, ya, tutup MBG. Sekarang sudah ada. Jadi mereka memang ini sejarahnya harus begitu. Jadi memang betul bahwa reformasi jilid 2 itu harus terjadi. Oh, mereka sudah terang-terangan. Ibu-ibu bahkan mengatakan, yang saya sebut sebagai macan betina dari Sumatera, itu mengatakan macam-macam. Jangan omong-omong aja, Pak. Ya, kita sudah bosan dengan ngomong bohong semua itu. Jadi sekarang ini masyarakat sudah mulai sadar, mulai bergerak, mulai bicara bahwa pemerintah ini memang brengsek.
sudah tidak hormat lagi. Seorang presiden dibilang macam-macam begitu, ya sudah tidak hormat lagi kepada Prabowo. Jadi memang ini sudah dekat waktunya, ya seperti zaman Soeharto itu juga begitu, ya sudah dekat waktunya untuk dia turun. Bahkan di dalam tuntutan saya kepada Pak Harto itu, saya sebut menyusun tatanan baru pasca Soeharto 98. Kok bisa terpikir tahun 96 itu bahwa bakal terjadi pasca Soeharto 98. Iya. Dan Soeharto memang jatuh 98. Ya, itu karena keinginan yang keras untuk mengganti atau melakukan perubahan terhadap Republik ini. Sekarang itu sudah waktunya begitu juga. Dan saya terus terang ya, saya tidak takabur ya, tapi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini adalah tahun berakhirnya Prabowo. Nah, mudah-mudahan ya gerakan untuk menyusun MPR yang baru supaya MPR ini bersuara, ya itu juga terjadi. Nah, saya katakan berkali-kali soal MPRS. Ya, jadi MPRS ini tidak berarti bahwa MPR yang sekarang harus dibubarkan seluruhnya. Tapi kalau mereka ditawarkan, mau nggak ikut kembali ke UUD 45 asli? Mau nggak ikut mendorong terjadinya reformasi? Bagi mereka yang tidak mau, keluar. Pak Harto dulu juga melakukan begitu tahun 67. PKI yang masih nyelundup masuk di dalam MPRS itu dicopot semua. Ya, tinggal beberapa, bahkan kemudian diganti oleh orang-orang yang menyetujui terjadinya Orde Baru. Ya, diganti lalu ya MPRS akhirnya menjatuhkan Bung Karno dan memilih Pak Harto sebagai penjabat. Ini nanti juga begitu, langkahnya juga harus begitu, ya. Kepada mereka ditawarkan, kami sudah menduduki DPR MPR. Kalau kalian tidak mendukung reformasi, kalau kalian tidak mau melakukan perubahan, tidak ingin kembali ke UUD 45, tidak ingin kembali kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat, ya, kedaulatan negara ada di tangan rakyat, keluar, kita keluarkan, kita pecat, kita ganti dengan yang baru. Itulah yang saya maksud dengan MPRS. Jadi MPRS itu adalah modifikasi lah dari MPR yang sekarang, yang menyisakan orang-orang yang betul-betul ingin melakukan perubahan. Ya, nah, ditambah dengan utusan golongan, itu gampang dong. Ya, kita tunjuk aja beberapa orang untuk masuk dalam utusan golongan, ya tentu saja tidak sembarangan nunjuknya, ya. Nah, jadi lengkaplah menjadi MPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sekalipun namanya masih MPRS karena belum dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Ya, langkah-langkahnya begitu juga. Ya. Nah, saya kira kepada Mahkamah Agung juga begitu. Kita tidak perlu mengganti semua hakim. Ya. Meskipun kita punya catatan dari pengadilan-pengadilan itu tentang berbagai macam kasus itu. Hakim-hakim mana yang kemudian tidak sepenuhnya menegakkan keadilan dan kebenaran. Padahal putusan mereka itu kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini banyak yang bajingan itu, dan mereka itu pinter, bersilat lidah untuk menyalahkan yang seharusnya benar, untuk membenarkan yang seharusnya salah. Itu pinter sekali mereka, hakim-hakim itu. Jadi kemungkinan juga harus kita ganti juga itu, hakim-hakim itu, ya. Kan catatannya kelihatan. Tapi memang tidak segampang itu, ya. Nah, lain lagi dengan seperti yang terjadi di Jerman
ketika Jerman bersatu tahun 90, Iya. Jerman Timur dan Jerman Barat bersatu, hakim-hakim Jerman Timur tuh semua dilarang bekerja semua, Iya. diganti oleh hakim-hakim Jerman Barat. Nah, jadilah dengan baik. Nah, jadi itu pun merupakan suatu persiapan yang tidak mudah. Ya, sarjana-sarjana hukum kita ini kan banyak yang nganggur. Iya. Ya, mereka harus dikerahkan dan akan tetapi harus betul-betul menjadi hakim atau pengacara yang benar. Oke. Ya, saya kira banyak langkah-langkah yang harus Iya. ya yang tadi saya sampaikan itu perlu dikoordinasikan ya, perlu dibuat secara sistematis ya. Iya. Ya, saya mengharapkan semua komponen negara, komponen masyarakat Iya. yang menginginkan perubahan, maka bergabunglah. Kita bergabung kepada mereka, mereka bergabung kepada kami. Ya, ya. Jadi seperti itu. Saya kira banyaklah kelompok-kelompok itu ya, tetapi selama ini masih jalan sendiri-sendiri. Nah, sekarang ini bergabung. Oke. Ya, untuk menyusun suatu itu tadi. Pembentukan pemerintahan Sementara transisi. atau transisi. Iya. Iya, betul.